Bapak Dr. SKM Nurse MKes. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Studi Profesi Nurse, Bapak Nurse Sudarman SKep MKes. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama pihak perwakilan sosialisasi dan open recruitment di FKM UMI dalam program pemagangan caregiver ke Jepang dari PT Osel Najaya Indonesia. Selamat datang di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, serta Kepala Laboratorium yang sempat berkenan hadir pada hari ini, Ketua Program Studi Kebidanan, kemudian Bapak Ibu staf, serta alumni dan mahasiswa profesi nurse dan mahasiswa S1 keperawatan yang insya Allah diberikan kesehatan dan diberkahi. Amin. Puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berberkah ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengikuti sosialisasi dan open recruitment di FKM UMI untuk persiapan berangkat ke Jepang. Salam dan salawat dan tentunya juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, uswatun hasanah, suri teladan buat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, suatu kehormatan besar bagi kami di Fakultas Kesehatan Masyarakat, di mana pihak Osel Najaya Indonesia berkenan hadir untuk melakukan sosialisasi rekrutmen tenaga kesehatan, dalam hal ini caregiver ke Jepang. Selamat datang di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, serta seluruh para alumni yang berkenan bergabung di Zoom, aplikasi Zoom pada saat ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, acara pertama sambutan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, Ibunda Dr. Suharni Andi Farin, SPD MKes. Kepada Ibu Dekan kami persilakan dengan hormat. Wakil Dekan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati tamu kita, perwakilan dari Osel Najaya Indonesia yang sudah berada di tengah-tengah kita untuk memberikan pencerahan, memberikan gambaran ya bagaimana prospek kerja ke Jepang ya. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Arman SKM MKes. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Hamsalam SKM SKep Nurse MKes. Yang saya hormati para kaprodi yang bergabung secara offline maupun online. Yang secara offline ada Kaprodi Profesi Nurse, ada Sekretaris Profesi Nurse, Kaprodi D3 Kebidanan, dan yang untuk Kaprodi Kesmas mungkin secara offline online ya. Yang saya hormati para tendik yang bergabung, yang saya hormati anak-anakku Ikatan Alumni ya, dan alumni FKM UMI yang bergabung secara online. Demikian juga kepada para mahasiswaku, mahasiswa FKM UMI baik yang bergabung secara online maupun secara offline, dan anak-anakku pengurus lembaga mahasiswa se-FKM UMI yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita
tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk bergabung bersama dalam rangka sosialisasi, ya, dan pemberian informasi dari perusahaan yang bergerak di bidang pemagangan, yaitu Osel Najaya Indonesia, yang membidangi rekrutmen, ya, rekrutmen calon pekerja anak-anakku bagi mahasiswa FKM dan alumni yang siap mau ke luar negeri, ya. Salam dan selawat kita haturkan, sanjungkan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kejahiliaan ke zaman modern seperti yang telah kita rasakan bersama. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita patut berterima kasih, ya, dan kita patut bersyukur atas kesediaan dari Osel Najaya Indonesia untuk berbagi informasi ke kita semua, ya. Karena kalau kita mau bicara prospek dunia kerja, ya, ke depan ini sebetulnya tantangan kita adalah bagaimana kita bisa berkompetisi baik secara nasional maupun secara internasional, ya. Salah satunya tentunya adalah negara Jepang, ya, yang selama ini dan sudah beberapa tahun ini, ya, anak-anak kita berkiprah, ya. Jadi melalui kesempatan ini juga nanti kita akan dengarkan bagaimana mekanisme tentang keluar ke Jepang sebagai pekerja, ya, tentunya pekerja profesional, ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada pihak Osel Najaya yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi pengetahuan, berbagi informasi tentang dunia kerja khususnya ke negara Jepang. Jadi kita bisa mendapatkan informasi sebentar. Pihak Osel Najaya akan mengulas bagaimana sebetulnya prospek, ya, dan proyeksi pekerja di Jepang, ya, bekerja di Jepang. Barangkali hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi sambutan oleh Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, Ibu Dr. Suharni Andifarin, SPD MKes. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya. Arahan dan mungkin sosialisasi oleh pihak PT Osel Najaya Indonesia tentang sosialisasi dan open recruitment di FKM UMI dalam rangka program pemagangan caregiver ke Jepang. Dengan ini kami persilakan kepada pihak PT Osel Najaya Indonesia untuk memaparkan program rekrutmen dan sosialisasi caregiver ke Jepang. Saya persilakan dengan hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya mulai sedikit kami ucapkan kepada Universitas Muslim Indonesia, khususnya kepada Ibu Dekan, Bapak Wakil Dekan dan juga jajarannya, dan juga teman-teman sekalian sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang masih berkuliah, ya, ada yang masih perkuliahan ataupun baik offline saat ini dan juga online. Oke.
Oke, mungkin saya harapkan dengan sosialisasi dan sharing-sharing hari ini mungkin kali pertama kami ke sini, Ibu. Tapi kalau untuk ke Makassar sendiri, kami sudah cukup rutin dan sering ke sini, ke kampus-kampus lainnya pastinya. Dan terus terang dibandingkan dengan kota-kota lain, teman-teman dari Sulawesi Selatan khususnya itu antusiasnya cukup besar sekali. Dan juga siswa kami yang sudah berangkat ke sana dari asal Sulawesi, baik itu Selatan, Sulawesi Gorontalo dan lain sebagainya itu juga sudah cukup banyak begitu dibandingkan di Pulau Jawa malah ya begitu. Jadi saya harapkan mungkin teman-teman juga punya pengalaman di sana, kalaupun nanti sekiranya mau lanjut studi misalnya gitu ya, tapi mau punya pengalaman dulu, mungkin saya berharap kami OS Jaya dijadikan salah satu opsi untuk teman-teman mempunyai jenjang karir ke depannya. Dan yang terpenting kami juga sudah di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan juga under BP2MI yang pastinya program kami adalah sudah legal dan juga dipastikan aman karena kami juga ada kerjasama dengan KBRI di Tokyo dan juga KJRI Osaka. Setiap harinya pasti kita selalu update ya siswa-siswa kami yang ada di sana karena kantor pusat kami yang berada di Jepang juga ada staf Indonesianya. Begitu. Mungkin sedikit pengenalan juga untuk OS Jaya sendiri merupakan tangan pertama Ibu untuk memberangkatkan teman-teman magang ke Jepang. Jadi tidak melalui tangan lain, melainkan kami langsung mengundang para user ataupun pihak rumah sakit ataupun panti lansia yang ada di Jepang untuk bisa interview langsung teman-teman pada saat pelatihan. Begitu, dan penempatannya juga tidak di home care ya, tidak seperti itu, tapi kami penempatannya di rumah sakit dan juga di panti lansia. Jadi bisa dibilang untuk pekerja profesional ya Ibu ya, begitu, walaupun memang di bidang caregiver. Gitu ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya akan share mengenai company profile kami. Apa sih OS Jaya Indonesia itu? Oh ya. Shimaguni desu. 人口は約 2.6 億人。インドネシアにどんなイメージをお持ちでしょうか。インドネシアは東南アジアのこの辺り、日本と同じ島国です。人口は約 2.6 億人。平均年齢は 28.3 歳。若い世代が多くエネルギーがあります。日本とは友好関係にあり、経済面だけでなく文化面での交流も盛んで、親日家も多いです。インドネシアの大きな特徴は人口の約 85% がムスリム、イスラム教徒であることです。イスラム教は相互扶助の精神に基づき、困っている人を助け、年長者を敬う宗教社会であり、インドネシアでは優しく真面目な国民性を作ることにつながっています。また治安維持の背景にもイスラムの教えが生きています。彼らを研修するのはアウトソーシングのグローバルネットワークの一つ OS セルナジャや、20年以上の実績があり、約2000名の技能実習生を送り出しています。4つの研修センターすべてで日本語学習に力を入れ、日本人教師と現地教師らによる研修が行われています。日本のニーズや業種に合わせ3ヶ月から1年で N4、N3 を目指していきます。研修を通して日本の規律正しい生活とのギャップを埋めるためのしつけ教育も行われています。 Karena Jepang itu negara dengan teknologi yang maju ya Sensei, termasuk di bidang kesehatannya. Jadi ingin melihat cara untuk merawat lansia yang di sana, bagaimana sih cara merawatnya, bedanya dengan di Indonesia apa? ジャカルタ研修センターでは看護大学や短大の卒業生を中心に介護実習を行っています。実習の時、少し勉強しました。例えば、入浴介助とか、医療介助とか、おむつ交換で
インドネシア語は日本語と母音の発音が似ていることもあり、日本語レベルは非常に高いです。好きですか？私は人の役に立ちたいですから、介護の仕事を選びました。コミュニケーションがとても大切だと思いますから、今一生懸命日本語を勉強しています。Pertama-tama karena saya suka Jepang dan suka otomotif, pabrik otomotif yang ada di Jepang, dan saya ingin pergi ke sana dari dulu. また OS セルナジャヤではインドネシアの多数の技能訓練施設と提携し、日本が求めるさまざまな技能を事前に研修しています。は先進テクノロジーや IT 分野でも躍進しており、理系のトップ大学で学んだ学生たちも活躍の場を目指して研修しています。 Dan program magang ini juga merupakan jembatan untuk link and match antara dunia pendidikan, dunia pelatihan dengan dunia kerja. 日本で経験を積んだ彼らが戻った後も OS セルナジャヤを通じて活躍の場を広げています。 Saya senang sekali bangga punya anak perempuan dalam keluarga yang besar dan selalu mendukung cita-cita saya untuk pergi ke Jepang. Mudah-mudahan ya harus jujur, harus disiplin, kerja harus disiplin, taat kepada pimpinan. そんな我々が紹介する実習生は定着率が高く、失踪率の低さは業界ナンバーワン。働くに国境をなくす。グローバル人材はアウトソーシング。Baik, selamat pagi semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rahma dari PTOS Selna Jaya sebagai staf rekrutmen bidang caregiver. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Suharni, Ibu Dekan, lalu Bapak Wakil 1, Bapak Wakil 2, terima kasih dan serta jajarannya sudah memfasilitasi kami untuk melaksanakan webinar kali ini. Baik, mungkin teman-teman di sini sudah familiar untuk bidang caregiver ya, karena teman-teman di sini kebanyakan perawat jurusan kesehatan ya, Kesmas dan lain-lainnya. Sedikit nanti kami akan informasikan, tapi sebelumnya silakan teman-teman untuk mengisi daftar hadir dengan scan di kamera ataupun ketik di Google Chrome ya. Untuk teman-teman yang ada di Zoom, silakan untuk mengklik absensi yang ada di kolom chat. Nggak apa-apa, silakan di-scan dulu saja untuk mengisi daftar hadirnya. Kalau misalkan tidak jelas ataupun tidak terscan, boleh maju ke depan. Mungkin dari teman-teman yang di sini juga silakan, teman-teman di sini jurusan apa? Kalau boleh tahu? Kebidanan ya, baik. Ya, silakan di-scan dulu teman-teman di kamera handphonenya. Ya. Kalau ada yang tidak bisa scan, boleh maju ke depan untuk agak ke depan men-scan-nya. Gak apa-apa, maju aja kalau misalkan tidak terlihat teman-teman. Atau langsung buka kameranya, scan barcode, nanti langsung kehubung ke internet. Mungkin ada salah satu perwakilan untuk memfoto untuk linknya. Nanti tinggal di-share kepada teman-teman yang lain di grup WhatsApp-nya. Apakah sudah semua teman-teman? Sudah nge-link semua ke internetnya?
Baik, sudah semua? Ada yang bisa menjawab? Sudah? Masih mengetik ya? Oke, saya beri waktu sekitar 3 menit ya, teman-teman. Oke, baik, sudah selesai ya semuanya teman-teman. Sudah, boleh dilanjutkan juga nanti kalau misalkan sudah terlink ke Google-nya. Baik, tadi sedikit video company profile dari PT OS Selna Jaya, teman-teman, di training centernya, senior-senior yang sudah akan berangkat, pelatihan bahasanya, lalu pelatihan sebagai caregiver-nya, sudah terlihat ya untuk contoh-contohnya. Baik, selanjutnya. Kami sudah bergerak selama 25 tahun teman-teman untuk perusahaan, yaitu di presiden direkturnya kita ada Pak Satoshi Miyajima, yaitu orang Jepangnya langsung ya teman-teman. Lalu ada direktur kami Pak Indron Munfaat. Untuk kantor pusatnya yang ada di Jepang, kita ada di Tokyo ya teman-teman, tapi kalau misalkan di Indonesia, kita ada di Menara Astra, di Jakarta Pusat, lalu ada di Cikarang, Bandung, dan Karawang, itu untuk kantor cabang kami. Lalu ada training center kami, yaitu ada di Jakarta, Bogor, dan Malang. Malang ini baru ya teman-teman, tapi untuk tempat caregiver kita ada di Jakarta, nanti untuk lokasinya kita akan share. Untuk yang di Malang juga sama, itu untuk yang bisa offline ke sana. Begitu. Lalu kita ada, ya Pak? Belum Pak, nanti kita coba bicarakan lebih lanjut. Lalu kita ada 3 layanan untuk bisnis kami, yaitu ada layanan dukungan bisnis, layanan ketenagakerjaan, layanan pendidikan, dan bahasa. Untuk kami sendiri, caregiver, kita ada di pelatihan program magang ke luar negeri. Lalu kami sudah ada mengirimkan caregiver ke Jepang itu sekitar 238 sampai 2020 kemarin teman-teman. Tapi 2022 ini sudah ada pemberangkatan nanti insya Allah Maret akhir. Begitu, nanti kami sendiri juga yang biasanya mengantar ke bandara untuk keberangkatan selanjutnya. Karena tahun 2021 kemarin sempat berhenti Jepang ya, tapi sekarang border sudah dibuka kembali. Untuk di luar dari caregiver sendiri, kita ada jurusan lain teman-teman, tapi kita fokus ke kesehatan karena kesehatan masih hanya caregiver. Lalu total yang sudah kami kirimkan yaitu sekitar 2.891 orang. Sampai 2020 mungkin belum terupdate ya, untuk 2022-nya kita akan update kembali. Apa itu caregiver? Teman-teman mungkin dari cuplikan tadi ada yang sudah tahu caregiver apa? Apa tuh? Siapa yang bisa tahu? Ya, silakan. Ada lagi? Oke, baik.
Iya, hampir sama ya, tapi saya akan jelaskan lebih detail. Caregiver itu pemenuhan kebutuhan dasar lansia teman-teman cabang dari ilmu gerontik. Mungkin dari teman-teman bidan, perawat, kesmas, dan lain-lainnya itu sudah familiar ya untuk cabang ilmu keperawatan gerontik ini, yaitu fokus kepada lansia. Lalu teman-teman ditambahkan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan spiritualnya, BAK juga ya teman-teman, dari si lansianya bangun tidur sampai nanti tidur kembali, teman-teman membantu pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Lalu penempatan kerja teman-teman nanti tidak home care, yaitu di rumah sakit ataupun panti lansia. Kalau misalkan di Jepang image-nya untuk panti lansia dan rumah sakit hampir sama ya teman-teman, karena di sana memang fokusnya kepada lansia. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nanti shifting teman-teman yaitu ada 3, sama seperti di Indonesia, yaitu pagi, siang, dan malam, sebanyak 8 jam kerja, di luar dari lembur ya teman-teman, silakan kalau mau mengambil lembur. Lalu untuk jadwalnya 1 minggu 5 hari, jadi 2 hari libur teman-teman, tapi sistemnya shifting ya. Baik. Selanjutnya, mengapa Jepang membutuhkan banyak caregiver? Karena teman-teman di sini akan terlihat untuk piramidanya ya. Mungkin dari jurusan kebidanan sudah familiar untuk kelahiran di Indonesia gimana, banyak? Banyak teman-teman dari bidan? Banyak ya, tapi beda dengan di Jepang. Di Jepang itu sangat-sangat sedikit. Malah di sana buka TK itu, buka SD itu sangat sulit. Karena tidak adanya tingkat kelahiran dari si orang tuanya. Tapi banyak sekali untuk populasi lansianya. Beda banget ya, berbanding terbalik dengan di Indonesia, lansianya semakin ke atas semakin mengerucut kecil. Tapi kalau misalkan di Jepang semakin ke atas, populasi lansianya semakin banyak. Gitu. Kenapa teman-teman? Karena di Jepang image-nya mereka itu workaholic. Jadi untuk program menikah atau mempunyai anak itu sangat jarang ya. Beda sekali dengan di Indonesia gitu. Iya betul. Terus kalau misalkan di sana teman-teman mereka itu sudah menabung untuk nanti mereka lansia. Karena kebanyakan kalau misalkan di Indonesia keluarga sendiri yang merawat. Tapi kalau misalkan di sana mereka menabung untuk hari tuanya sampai mereka meninggal. Gitu. Baik, selanjutnya. Lalu kurangnya tenaga perawat caregiver di Jepang. Yang tadi saya bilang karena populasinya sedikit, jadi kurangnya sekali tenaga medis di Jepang, teman-teman. Karena mereka membutuhkan sekali di luar dari Jepangnya sendiri. Tidak hanya Indonesia, teman-teman, ada dari Filipina, Vietnam, dan lain-lain. Negara-negara Asia yang menjadi caregiver ke Jepang. Tapi kebanyakan mereka senang orang-orang Indonesia karena terkenal ramah. Gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program caregiver ke Jepang, yaitu ada 2, teman-teman. Ada program pemagangan yang disebut Jinojitsu dan program spesifik skill worker atau yang disebut dengan SSW atau Tokutei Gino. Lalu di sini teman-teman kalau misalkan di luar dari ilmu keperawatan, kebidanan dan fisioterapi, mungkin ada kesmas ya. Nanti kalian sertifikatnya seperti ini. Kalian harus mempunyai sertifikasi profesi yang disebut LSP, Kaigo License Center atau KLC. Kami sudah diresmikan oleh Kemenaker Republik Indonesia, BNSP, BP2MI, Kedutaan Jepang di Republik Indonesia, dan beberapa perwakilan ISO dari Jepang ataupun RS atau panti lansia ya. Nah, yang tadi saya jelaskan kita ada 2 program teman-teman. Program pemagangan dan program SSW. Bedanya hanya masa kontrak dan harus lulus ujiannya. Kalau misalkan untuk program pemagangan, kita sekarang lagi ngomongin program pemagangan ya, karena teman-teman mulai dari 0 untuk bahasanya.
Jadi teman-teman harus magang dulu, masa kontraknya 3 sampai 5 tahun. Kalau misalkan program SSW, teman-teman masa kontraknya 5 tahun. Karena visanya berbeda. SSW itu visa kerja, kalau misalkan visa magang, itu masa kontraknya minimal 3 tahun. Lulus ujian kemampuan bahasa Jepang minimal level N3 dan N4. Jadi levelnya seperti TOEFL. Kalau TOEFL semakin skor misalkan 550, 570 gitu ya. Kalau misalkan di Jepang itu levelnya N5 paling rendah, N1 paling tinggi. Tapi teman-teman difokuskan untuk lulus hanya N4 dan N3 saja. Gitu. Nah, yang tadi saya bilang, ini 3 syarat utama berangkat ke Jepang, teman-teman. Lulus ujian kemampuan bahasa Jepangnya level N4, yaitu basic. Lalu lulus intermediate, yaitu N3. Kami berharap sekali teman-teman bisa lulus N3. Karena N3 itu komunikasinya udah lumayan ya, teman-teman. Karena perawat itu sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk komunikasi. Lalu teman-teman lulus ujian, lulus interview user, dan lulus medical check up. Teman-teman harus sehat ya. Jadi kalau ke Jepang, yang penting teman-teman merasa sehat, tidak ada gejala, tidak ada penyakit menular, dan lain-lain, dan tidak buta warna. Itu sangat penting. Tapi kalau misalkan pakai kacamata boleh. Nah, di sini bisa terbaca teman-teman syarat pesertanya. Teman-teman harus lulus dulu. Lulus dari kesehatan, sastra Jepang, dan umum bisa. Jadi anak-anak Kesmas bisa ya mendaftar di sini. Sehat jasmani dan rohani, tinggi badan minimal 150 cm dan berat badan ideal. Nanti kalau misalkan ada kelebihan berat badan, kan masih ada rentang waktu nih untuk berangkat ke Jepang. Kita nanti review dulu teman-teman. Begitu ya. Lalu tidak bertato bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki tidak bertindik, berkumis, dan berjenggot. Layaknya seperti perawat di Indonesia. Sama ya. Tidak ada perbedaan untuk look-nya. Lalu di sini ada prosedurnya teman-teman. Awalnya teman-teman mendaftar. Dari tes praseleksinya interview dan tes matematika, yaitu interviewnya dengan kami, staf dari Indonesia Dahulu, ya interviewnya, lalu tes matematika. Kalau misalkan teman-teman lulus, teman-teman akan dikirimkan email kelulusan, lalu teman-teman akan melaksanakan medical check up dan mengikuti kelas bahasa Jepang online. Awalnya online dulu teman-teman, tapi nanti offline. Total akumulasinya 12 bulan. Tapi kalau misalkan teman-teman ada semangat untuk belajarnya, teman-teman bisa kurang dari situ. Jadi senior-senior yang sudah ada di Jepang, beberapa ada yang 10 bulan atau 8 bulan. Tergantung motivasi dari teman-teman. Memang bersusah-susah dahulu karena bahasa Jepang susah teman-teman. Gitu ya. Lalu interview dari Jepang, pembayaran administratif dan medical check up, lalu teman-teman berangkat ke Jepang. Kita membuka angkatan baru teman-teman untuk teman-teman yang baru lulus nih. Teman-teman mungkin ini tanggalnya belum di-upgrade. Kita akan buka di awal April untuk angkatan 42. Silakan teman-teman yang mendaftar, nanti leafletnya sudah ada ya. Jadi nanti tinggal kontak saja ke nomor yang dicantumkan. Nah, kenapa saya fokus berbicara kepada teman-teman yang sudah lulus? Karena jadwal pelatihan bahasa Jepangnya itu Senin sampai Jumat, sesi pagi dan sesi siang dari jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi teman-teman nanti boleh mau ngambil di hari Sabtu atau Minggu, kayak misalkan event-event dan lain-lain, event swab dan lain-lain ya. Boleh silakan, tapi jangan mengganggu pelajaran. Jadi dari sesi pagi 9 sampai jam 11, teman-teman akan belajar dengan senseinya. Senseinya kebetulan ada dari Indonesia yang sudah mempunyai sertifikat N2 atau N1, yaitu setara dengan fluent orang bahasa Jepangnya. Lalu ada sensei yang dari Jepang juga, biar berkomunikasi teman-teman lebih cepat dan mudah. Lalu teman-teman akan belajar mandiri dan kirimkan tugasnya kepada sensei dan diulang lagi ke sesi siang. Nah, pembiayaan programnya teman-teman di sini terlihat banyak ya. Mungkin saya harus fokuskan nih ke teman-teman untuk pembiayaan programnya. Tapi jangan kaget dulu, di sini banyak sekali untuk beasiswanya.
35 juta teman-teman untuk lulusan keperawatan, kebidanan, dan fisioterapi. Di luar dari 3 itu, yaitu 40 juta teman-teman. Next. Nah, rinciannya teman-teman fokus ya. Rinciannya teman-teman hanya membayarkan DP saja di awal 2.500.000 sebelum mengikuti kelas online. Tapi untuk benefitnya apa? Teman-teman mendapatkan asrama, buku, trainer, dan lain-lainnya. Silakan, tapi uang makan sendiri ya. Tapi kalau misalkan online, teman-teman silakan untuk memakai kuota sendiri juga. Fasilitasnya 2.500.000 bisa dilihat teman-teman, asrama dan lain-lain. Sisa pembayarannya teman-teman bisa dibayarkan setelah teman-teman bekerja di Jepang. Jadi 3 bulan dulu teman-teman bekerja, 3 bulan dapat gaji, baru bisa dibayarkan. 1 bulan, 2 bulan teman-teman membayarkan untuk diri pribadi dulu. Tapi di sini fokus juga teman-teman bisa dicicil dengan lembaga finance yang bekerja sama dengan PT OS Selnajaya. Next. Ada nih? Nah, yang tadi saya bilang ya, jangan kaget dulu untuk pembiayaan di depan. Kenapa saya fokus kepada teman-teman harus lulus N3? Selain benefitnya banyak, teman-teman bisa cepat berbicara bahasa Jepang, lalu teman-teman dapat beasiswa 20 juta. Lumayan ya, 20 juta itu banyak banget. Lalu nanti sisa teman-teman kalau misalkan yang dari keperawatan, kalau 35 juta dikurangi 20 juta berapa? 15 ya, tapi teman-teman di awal sudah membayarkan 2.500.000. Jadi sisanya teman-teman membayarkan 12.500.000 setelah berangkat ke Jepang dicicil bisa. Jadi 1 bulan teman-teman cicil 1 juta, saya rasa tidak terlalu banyak ya untuk nanti gaji di depan yang akan teman-teman terima. Lalu teman-teman akan mendapatkan beasiswa gratis setelah lulus M3 dari Sensei Training Center-nya bilang gini, silakan Rahmasang kamu interview dengan rumah sakit ini, mereka memberikan benefit gratis full beasiswa. Misalkan saya interview lalu lulus, nanti DP yang di depan akan dikembalikan. Silakan untuk modal jajan, untuk modal beli koper dan lain-lain, beli baju hangat dan lain-lain. Next. Nah, fresh graduate di sini banyak ya. Apa coba yang dipikirkan dari fresh graduate? Gajinya berapa di Makassar? Ada yang boleh info ke saya? UMR-nya? Berapa Pak? 3.200.000 ya. Baik. Kalau misalkan 3.200.000 teman-teman membayarkan kosan lagi, bayarkan dan lain-lain, lumayan ya. Tapi kalau misalkan di Jepang, kita cek untuk gajinya teman-teman dapat 15 sampai 18 juta. Jadi lumayan ya, teman-teman fokus lulus N3, membayarkan sisa 1 juta untuk nanti membayarkan sisa pembayaran yang di depan yang belum terbayarkan. Lalu gaji ini teman-teman tidak termasuk tempat tinggal, dana pensiun, pajak, dan asuransi kesehatan. Jadi ini tuh sudah include. Jadi teman-teman ini sudah bersih ya. Tapi bisa ditambahkan lagi kalau teman-teman lembur. Lembur di Indonesia berapa 1 jamnya untuk perawat? Berapa? Nggak ada ya, terima kasih ya. Oke, kalau di Jepang sekitar 1 jamnya 75.000 sampai 150.000. Untuk tunjangan shift malamnya juga teman-teman, ada yang bisa nebak dapat berapa 1 kali shift malam? Nggak ada ya. Baik, untuk shift malamnya tunjangannya teman-teman dapat satu kali shift malam itu 500 sampai 1 juta. Tapi untuk shift malamnya 1 bulan hanya mendapatkan 4 kali saja. Tidak boleh lebih ya, karena takutnya teman-teman capek atau lain-lain karena shift malam kan agak berat gitu. Dan mendapatkan shift malam itu teman-teman harus bekerja selama 1 tahun dulu. 1 tahun baru ujian, kalau lulus untuk mendapatkan shift malam, silakan teman-teman shift malam. Jadi tinggal ditambahkan, misalkan kita ambil yang paling rendah 500 kali 4, 2 juta. Misalkan gaji teman-teman 15 juta, jadi tambah 17 juta dengan lembur. Biasanya senior-senior yang di sana mendapatkan 19 juta ke atas. Tergantung dari teman-teman ya, dari yang lainnya. Nah, teman-teman juga mendapatkan kenaikan gaji. Biasanya ada senior yang di sana sudah punya N3,
lalu dia ingin ujian N2. N2-nya lulus, nanti gajinya naik karena tunjangan bahasa. Gitu ya, lumayan. Lalu dapat bonusnya ada 2 kali gaji tergantung dari rumah sakit, yaitu gaji musim panas dan musim dingin. Adapun yang mendapatkan 1, adapun yang tidak mendapatkan tapi gajinya besar, 20 ke atas, gitu ya. Lalu setelah pulang ke Indonesia, teman-teman mendapatkan pesangon. Pesangonnya yang sudah pulang ke Indonesia sekitar 40 sampai 100 juta. Tergantung dari penempatan teman-teman. Kalau di ibu kota kayak di Jakarta mungkin lebih banyak. Kalau ibu kota di Jepang kan Tokyo. Kalau penempatan teman-teman di Tokyo mungkin lebih banyak dapat pesangonnya. Untuk staf kami juga ada yang menjadi caregiver, pulang ke Indonesia 3 tahun mendapatkan 90 juta ke atas. Ya, lumayan untuk modal nikah. Ada yang mau nikah? Mungkin 3 tahun dulu di Jepang lumayan ya. Untuk umroh, untuk haji, untuk beli rumah, untuk beli mobil, atau untuk biaya kuliah lagi silahkan. 3 tahun itu untuk pengalaman teman-teman itu lumayan ya, gitu. Dan ntar Pak yang nanti. Dan biaya hidup di sana teman-teman tidak mahal. Teman-teman diinfokan diberikan apartemen ataupun rumah. Apartemen satu orang satu, ataupun rumah itu misalkan tinggal 3 orang. Tapi 1 kamar 1, karena di Jepang itu sangat memprioritaskan untuk privasi. Lalu nanti ada dapur, ada dan lain-lain. Nanti teman-teman tempat tinggalnya pun nggak jauh dari rumah sakit teman-teman kerja ya. Kalau misalkan agak jauh, misalkan 5 menit, itu naik sepeda. Sepedanya itu dipinjamkan atau dibelikan untuk teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir, ada jemputan juga, jalan kaki bisa. Gitu ya. Nah, tempat pelatihan yang tadi saya infokan di sini ada di Jakarta, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah online, mungkin sudah mempunyai minimal sertifikat N4, nanti teman-teman akan belajar sebagai caregiver-nya di Jakarta Training Center. Tempatnya di Jakarta Timur. Nah, ini masih kelas teori bahasa Jepangnya. Ini masih offline ya. Lalu kelas prakteknya diajarkan oleh sensei yang dari Jepangnya langsung, biar teman-teman lebih cepat. Lalu interview dengan pihak user dari Jepang, teman-teman nanti akan diajarkan cara bersikap, cara duduk, cara menjawab, dan lain-lain sampai lulus dan diterima di sana. Jangan khawatir teman-teman, pasti teman-teman kalau sudah lulus dari kami di awal, dan teman-teman sudah punya sertifikat, pasti akan lulus untuk berangkat ke Jepang. Nah, galeri pesertanya di sini bisa terlihat, selamat jalan dan sukses. Ini yang sudah berangkat ya, teman-teman. Bisa banget yang untuk pakai hijab, tapi asal tidak mengganggu pekerjaan. Silakan pemakai hijab, sholat bisa, asalkan izin dengan kepala ruangannya. Ataupun mereka biasanya mengingatkan teman-teman kalau teman-teman lagi hektik, biasanya Rahmasang kamu sholat zuhur kapan? Nanti misalkan jam 12:30 gitu. Nanti teman-teman akan diingatkan di sana. Gitu ya. Nah, ini pemberangkatan teman-teman sudah pakai masker. Ini tahun 2021 kemarin awal di Januari. Fotonya ya sekilas. Next, Mbak. Nah, peta negara Jepang. Teman-teman bisa dilihat nih. Mungkin agak kelihatan ya. Di sini Tokyo teman-teman yang di bawah yang hijau. Tokyo. Biasanya penempatan banyak di Gunma. Di Gunma itu dekat Tokyo. Jadi kalau teman-teman libur 1 minggu ada 2 hari libur, ada teman-teman bisa rebahan dan lain-lain, ataupun teman-teman libur jalan-jalan ke Tokyo. Gitu ya. 1 tahun teman-teman dapat cuti 12 hari, sama dengan di Indonesia. Silakan teman-teman menabung lalu pulang ke Indonesia, ataupun liburan ke negara yang lain, ataupun di ibu kota masih di Jepang. Biasanya mereka main ski, foto sakura dan lain-lain ya. Karena khasnya biasanya sakura. Contoh fasilitas rumah sakitnya teman-teman bisa terlihat. Ini bukan tempat tinggal teman-teman ya. Ini tempat tinggal lansianya di rumah sakit sana. Ini contohnya terlihat bersih ya teman-teman. Image-nya seperti ini. Tidak mungkin kalau di Indonesia jarang sekali panti lansia. Kalau di sana banyak sekali. Nah, seperti ini untuk toiletnya pun sudah familiar untuk alat-alat canggih. Untuk backup-nya pun kalau misalkan ada yang stroke dan lain-lain, teman-teman kalau misalkan mau rendam nih si lansianya tinggal dipencet aja tombol,
Lalu mau air dingin, air panas, nanti kalau misalkan sudah selesai bisa ditekan lagi, airnya akan meresap lagi ke bawah. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet. Ini kegiatan perawat caregivernya teman-teman. Ada ngebuat dorayaki. Di sebelah kanan bawah itu teman-teman contoh seragamnya ya, salah satu rumah sakit di sana. Ada yang pakai hijab, silahkan pakai hijab. Lalu ada kelonggaran bagi laki-laki yang melaksanakan ibadah sholat Jumat, bisa libur di hari Jumat. Lalu karena masjidnya itu kan agak jauh, jadi silahkan libur dan sholat Jumat. Begitu. Di sana sangat-sangat sekali untuk menghargai ya untuk agama Muslim. Sekedar informasi saja teman-teman, kita ada program perawat ICU di Belanda. Tapi di sini mungkin agak tinggi ya ininya apa kisi-kisinya teman-teman harus 1 tahun dulu menjadi perawat ICU dan lain-lain. Untuk gajinya 46 sampai 50 juta di Belanda. Lalu teman-teman harus pintar bahasa Inggris. Informasi pendaftaran teman-teman silakan difoto, di screenshot ya. Di sini ataupun di leaflet nanti akan dikirimkan. Ini kita di nomor 0812 1890 0210 untuk nomor Kaigo official kami. Lalu ada di Instagram kami, silakan teman-teman follow. Di sana banyak sekali testimoni dari PTOS Selnajaya senior-senior yang ada di negeri Sakura, yang foto-foto motivasi dan lain-lain. Ada di kerja di Jepang.oss ya, Instagramnya silakan follow dan kepoin. Begitu. Oke, baik, saya kembalikan kepada MC. Pak MC silahkan, mungkin ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik, itulah tadi pemaparan yang sangat luar biasa dari PT OS Selnajaya Indonesia. Ya, jadi tadi sudah dipaparkan bagaimana prosedur rekrutmennya, bagaimana pekerjaan di sana, ya. Jadi ini seolah-olah kita hanya pulang kampung merawat orang tua dengan dibayar dengan salary yang sangat tinggi. Ya, jadi seperti piramida tadi yang dipaparkan, ternyata lansia di Jepang itu sangat tinggi dan mereka sangat dihargai oleh keluarganya dan bahkan disewakan atau diambilkan oleh perawat dari Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya, baik yang peserta Zoom boleh langsung raise hand atau boleh langsung bertanya, ataupun yang hadir secara offline di ruangan outdoor FKM UMI ini. Mungkin Hairul Hasan Selan, Eskap Nurse, ingin bertanya, silakan. Jadi sekedar informasi bahwa Hairul Hasan Selan Eskap ini insya Allah akan diudisium dan selesai pada bulan April ini. Jadi kita berdoa semoga kompeten nantinya dan bisa langsung ke Jepang. Silakan Hairul Hasan Selan Eskap. Insya Allah sebentar lagi, Nurse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dekan beserta para wakil dekan dan para dosen. Perkenalkan, nama saya Hairul Hasan Selan. Saya mahasiswa profesi Nurse angkatan 12. Ya, insya Allah hari Sabtu tanggal 26, 27, 28 kami akan melaksanakan ujian kompetensi. Mohon doanya ini banyak orang, semoga diaminkan. Saya pribadi dan Nurse 12 bisa semuanya kompeten. Amin. Yang ingin saya tanyakan ini, saya sudah ingin berangkat ke Jepang itu sejak saya S1 itu, tapi kembali ke sini saya minta restu orang tua, belum paman dulu, tapi paman sudah meninggal. Paman bilang nggak usah kerja jauh-jauh, tapi Allah alam ibu ya, karena tinggal ibu saya sebagai orang tua. Yang saya tanyakan adalah yang pertama, karena paling penting dalam hidup saya adalah agama, kan ditahu di Jepang ya, saya sedikit belajar lihat kondisi Jepang. Jadi masjidnya juga agak susah ya di sana, dan peribadahan bagi umat muslim itu mungkin agak sulit. Jadi tolong dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah beban kerja. Maksudnya adalah kalau di sini kan satu orang perawat itu menangani berapa pasien,
Nah, di sana itu gimana? Apakah semua pasien kami tangani atau satu perawat di sana itu atau satu caregiver itu berapa ditangani lansianya? Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah dalam ya tadi sudah dijelaskan kayaknya sudah boleh pulang ke Indonesia ya kalau ada cuti 12 harinya. Ya mungkin untuk saat itu ini saja pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pertanyaan dari mahasiswa Profesioners 12 yang sebentar lagi menjadi alumni, Hairul Hasan Selan, Eskap, terkait dengan bagaimana proses ibadah sebagai umat muslim. Kemudian yang kedua adalah bagaimana terkait dengan beban kerja. Ya, seperti itu. Mungkin ditanggapi langsung, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Semoga lulus juga ya teman-teman di tahun ini ya. Untuk pertanyaannya, tadi yang pertama adalah untuk ibadah ya. Ibadah dari awal mereka itu sudah familiar untuk di Indonesia itu banyak sekali yang beragama Muslim. Jadi mereka juga tidak sebelum teman-teman interview kita selalu open. Misalnya rumah sakit ini requirement-nya apa-apa saja, boleh hijab atau tidak, karena kan di sana tidak hanya Muslim ya, ada yang ada panti lansia khusus Kristiani, ada yang seperti itu, ada yang umum dan lain-lain, itu ada banyak. Jadi kalau teman-teman memang yang beragama Muslim dari awal kita juga sudah infokan ke user, kalau misalnya baik perempuan ataupun laki-laki ini beragama Muslim misalnya gitu dan harus sholat di jam-jam berapa saja kalau ada shift. Kemudian kalau untuk teman-teman yang laki-laki juga dari awal boleh diinfokan kalau saya harus izin hari Jumat untuk sholat. Memang masjidnya memang sedikit jauh, tapi biasanya di setiap kota itu ada kayak komunitas-komunitas Muslim ya. Dan di sana orang Indonesia itu banyak, tidak hanya dari OS Selnajaya, ada dari pekerja lain juga dari OS sendiri pun, tidak hanya dari caregiver, kita ada bidang otomotif, kemudian sekarang kita buka untuk pertanian, perikanan kelautan, kemudian juga pengolahan makanan dan lain sebagainya. Yang pastinya semakin banyak orang Indonesia yang di Jepang, begitu. Kemudian dan ibadahnya juga mereka yang mengingatkan gitu ya. Kadang kalau misalnya kamu udah zuhur belum gitu. Terus juga kita bisa minta kalau misalnya pada saat bulan puasa kan dirasa misalnya dapat shift siang, terus harus kebagian memandikan pasien. Biasanya kan pastinya pakai air panas, kemudian ruangannya gitu kurang ada udara ya. Pastinya itu juga kita boleh izin, saya sedang puasa, boleh nggak? Mungkin kalau hari ini sepertinya tidak ikut shift memandikan pasien, tapi masuk ke yang lain misalnya gitu ya. Karena mereka setiap jamnya itu, setiap waktunya, setiap menitnya kamu udah ada jadwalnya. Misalnya jam 1 sampai jam 3 kamu ngapain, jam 3 sampai seterusnya ngapain, itu setiap jam mereka ada sedetail itu. Jadi sekiranya apapun yang menjadi kendala itu harus diinfokan gitu. Kemudian tadi apa lagi? Oh ya, untuk satu orang caregiver, yang pastinya di tahun pertama kalian nggak dilepas sendiri ya. Selalu misalnya di satu lantai ada beberapa senior juga, pastinya masih akan didampingi sampai tahun kedua. Tahun kedua baru kalian mulai shift malam, mulai udah terbiasa, mulai udah adaptasi misalnya gitu. Nah itu satu lantai biasanya masing-masing rumah sakit atau panti lansia beda-beda ya jumlahnya. Mungkin satu lantai itu sekitar 10 sampai 15 gitu ya, ada yang 20 orang. Dan satu lantai juga pasti ada sekitar 5 sampai 10 orang. Jadi shifting juga gitu. Dan oleh karena itu, karena masih sangat sedikit sekali tenaga kerjanya, jadi mereka juga masih sangat butuh ya orang dari luar Jepang. Baik itu, jadi bukan dari Indonesia saja, ada dari Vietnam, Filipina, Myanmar, Thailand, dan lain sebagainya. Itu beban kerjanya yang pastinya dibagi rata ya, nggak mungkin berat sebelah. Dan teman-teman selalu didampingi sama senior, itu tidak akan dilepas sih, seperti itu. Kemudian untuk pulang ya, tadi ya, untuk pulang ke Indonesia boleh. Kalau cuti itu baru didapatkan di tahun kedua,
sama ya, kalau kerja di Indonesia juga tahun pertama nggak ada cuti ya, dimanapun di perusahaan ataupun di rumah sakit pastinya. Kalau tahun kedua boleh mendapat, ada yang 10 hari, ada yang 12 hari. Pintar-pintar ya teman-teman, kalau misalnya mau pulang ke Indonesia, kalau pulang ke Indonesia sebelum cuma sekedar liburan itu pakai biaya sendiri, kecuali kalau selesai kontrak itu akan dibiayai pulang gitu. Kalau untuk sekedar liburan memang harus pakai biaya sendiri. Gitu, pastinya boleh, tetapi mereka biasanya teman-teman yang di sana malah lebih memilih liburan di sana ya, begitu. Tapi kalau itu pilihan pribadi sih, kalau memang mau pulang silahkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, mungkin Hairul sudah dapat ya jawabannya. Ya. Wah, ada yang bikin gegana. Iya, seperti itu. Mungkin mau ditanggapi. Sedikit saya tambahkan ya, kalau di Jepang sendiri mungkin bekerja di rumah sakit itu memang hal yang berkumis berjenggot agak belum terbiasa dengan mereka. Mungkin kalau di beberapa rumah sakit di sini saya kurang tahu juga, ada beberapa yang mungkin harus bersih juga ya, kurang lebih seperti itu. Dan karena yang dirawat juga para orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek yang mungkin agak kolot gitu ya, atau belum familiar dengan budaya lain, itu juga menjadi pertimbangan juga begitu untuk mereka gitu. Baik, terima kasih. Itu mungkin tanggapan dari pihak PT OS Selnajaya Indonesia ya. Jadi insya Allah semoga selalu ada jalan ya. Jadi tadi terkait dengan beberapa tanggapan. Untuk yang di peserta online boleh juga bertanya secara langsung, boleh juga melalui kolom chat. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Atau bidan, silakan. Profesioner, silakan. Masih ada lagi? Keperawatan. Peserta di kolom chat, silakan. Ada yang mau bertanya, peserta offline, online? Silakan jika ada yang bertanya. Jadi untuk seluruh mahasiswa nurse dan alumni yang ingin bertanya silakan. Jika ada yang ingin bertanya, baik, jadi mungkin tadi juga sudah dicatat terkait dengan kontak person atau nanti menghubungi program studi masing-masing atau di fakultas. Jika ada yang ingin berminat, bisa juga langsung di-save di nomor yang tertera tadi pada layar. Untuk jika ada yang berminat ingin ke Jepang, jadi khususnya pada alumni yang sudah memiliki STR. Mohon maaf untuk PT Selnajaya, untuk terkait dengan STR ini, apakah menjadi suatu keharusan ini STR atau bagaimana? Mohon petunjuknya, karena seperti di Indonesia sendiri untuk alumni yang belum memiliki STR itu bahkan di rumah sakit tipe C atau bahkan di puskesmas pelosok itu kalau tidak ada STR itu kita kadang terkendala untuk melamar pekerjaan. Bagaimana dengan di Jepang? Mohon penjelasan. Ya, mungkin tadi belum sempat ditambahkan, untuk STR sendiri bekerja sebagai caregiver itu tidak diperlukan ya. Jadi teman-teman bisa bekerja di sana tanpa STR, tapi kalau memang di sana juga ada STR ya, STR di Jepang sendiri untuk di bidang keperawatan itu ada. Kalau mau ambil itu boleh, misalnya tahun kedua, tahun ketiga mau coba ambil ujiannya, udah pede nih dengan bahasa Jepangnya,
terus skillnya juga udah pede, itu boleh ambil. Yang mana kalau teman-teman lulus ujian tersebut, teman-teman bisa mendapatkan visa residen atau visa residen tetap, yang mana kalau teman-teman mau bawa keluarga, bawa orang tua, bawa calon suami, calon istri mungkin ya untuk ke sana itu boleh, atau menikah di sana pun untuk tinggal di sana juga boleh begitu. Jadi itu suatu keuntungan lainnya, dan banyak juga rekan-rekan kami yang sudah mulai untuk coba ikut ujian negara di sana begitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk seluruh mahasiswa dan alumni, jadi sangat besar peluangnya untuk berangkat ke Jepang. Kenapa? Karena STR itu bukan suatu syarat mutlak. Ya, jadi bukan berarti suatu syarat mutlak, khususnya bagi yang belum memiliki STR, tetapi khusus yang sudah memiliki STR lebih berpeluang lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi jika ada yang berminat, jika ada yang ingin bergabung bersama PT Selna Jaya Indonesia, boleh berhubungan langsung dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat, boleh langsung ke Prodi untuk menyampaikan informasinya, boleh juga langsung menghubungi kontak person yang tertera tadi pada laman PT Selna Jaya Indonesia yang terdapat pada brosurnya ataupun media sosialnya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada PT Selna Jaya Indonesia. Mungkin kita berada pada penghujung kegiatan. Closing statement dari Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Kepada Ibu Dekan kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Dekan, para wakil dekan, para kaprodi dan sekretaris, Ibu Rohma dan Mbak Syasha, sudah bernama Jepang memang. Anda semua para alumni, para Bapak Ibu dosen yang sempat bergabung secara online, terutama Anda semua alumni dan mahasiswa dari 4 program studi, Kesmas Keperawatan, Profesional dan Kebidanan, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tentu ucapan terima kasih kepada PT Selna Jaya yang telah memilih UMI, lebih khusus lagi Fakultas Kesehatan Masyarakat, sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pada hari ini. Saya kira informasi-informasi seperti ini sangat penting buat kita semua, membuka wawasan kita dan mempersiapkan diri kita. Jadi bukan hanya setelah menjadi alumni, tetapi terutama pada saat baru masuk. Ya, ini saya kira menjadi tantangan bagi kita, terutama di akademik, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Prodi, terutama untuk menyiapkan peserta didik kita dari awal. Ini sebaiknya nanti barangkali bisa diulangi lagi, bukan hanya pada alumni atau mahasiswa semester akhir, tetapi yang paling bagus adalah pada saat penerimaan mahasiswa baru. Sehingga dari awal memang sudah mempersiapkan diri, terutama sekali dari sisi bahasa dan keterampilannya tadi. Ya, paling tidak kita bisa mendapat informasi secara awal mengenai keterampilan seperti apa yang harus dipersiapkan. Sehingga kalaupun misalnya belum termasuk pada capaian pembelajaran untuk masing-masing prodi, paling tidak bisa dibuatkan kegiatan di ekstrakurikuler. Ya, bisa dirancang oleh masing-masing prodi. Ya, atau bahkan memang kalau kita bisa siapkan ada kelas khusus, kelas internasional yang memang dipersiapkan untuk bekerja di luar. Terutama di Jepang tadi ini, yang gajinya 15 sampai 20 jutaan, kemudian di Belanda, mungkin juga ada di Arab Saudi, tapi mungkin Selna Jaya ini khusus di Jepang ya. Untuk Timur Tengah belum ada. Dulu pas saya juga baru selesai D1 tahun 1999, saya juga pernah mengantar calon
alumni dari keperawatan dan kebidanan terutama, tapi persiapan untuk ke Timur Tengah. Saya lupa PT apa namanya itu yang di gedungnya itu di Gatot Subroto. Juga modelnya seperti ini. Jadi saya kira memang banyak pilihan, tapi saya kira Selnajaya ini adalah salah satu juga pilihan yang menjadi media bagi kita semua, apalagi beliau sudah datang ke sini, ya tentu lebih mudah komunikasinya nanti jika kita bisa siapkan mahasiswa atau alumni kita untuk berangkat ke luar negeri. Tadi ada menarik pernyataannya Pak Nurs Akbar itu bahwa ini kan sama saja kita pulang kampung merawat orang tua, hanya bedanya kalau di sana merawat orang tua sambil digaji. Kalau kita pulang kampung ya semata-mata memang pahala saja, tapi di sana dapat pahala, dapat duit juga. Apalagi dengan gaji yang sedemikian besar, bisa 3-4 kali lipat dari Indonesia. Ya, saya kira memang perlu menjadi pertimbangan kita ke depan dalam mempersiapkan alumni kita. Saya kira itu sebagai tambahan mewakili Ibu Dekan dan pimpinan serta seluruh sivitas Akademika FKM UMI. Sekali lagi terima kasih pada seluruh peserta dan kepada PT Selnajaya atas kesempatannya untuk hadir di FKM UMI ini. Wallahu a'lam bishawab wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Arman SKM Menkes atas menutup kegiatan ini. Jadi terima kasih lagi kembali kami ucapkan kepada PT Selnajaya Indonesia telah memilih Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia sebagai salah satu sumber rekrutmen untuk persiapan Caregiver ke Jepang. Insyaallah semoga cita-cita dan niat baik selalu tercurah kepada kita semua, khususnya bagaimana memberdayakan alumni, mempersiapkan alumni luaran kita untuk mampu bersaing secara global sesuai dengan visi misi universitas adalah good governance dan good university menuju university bertingkat taraf internasional. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, pimpinan fakultas, Bapak Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan seluruh alumni dan mahasiswa yang sempat hadir bergabung, baik secara offline maupun secara daring, atas kesediaan mengikuti sosialisasi dan rekrutmen Caregiver ke Jepang oleh PT Selnajaya Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada PT Selnajaya Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin yang berminat boleh ke depan kita laksanakan interview tahap awal dulu. Ada yang berminat silahkan ke depan, yang mungkin masih pikir-pikir atau belum berminat silahkan meninggalkan tempat gitu. Yang berminat yang sudah mau lulus silahkan untuk mencoba interview dulu, mungkin bagaimana tahap interview begitu. Kebetulan untuk interview kali ini tidak mengikat ya teman-teman. Teman-teman sudah interview, kalau misalkan mau izin orang tua dahulu untuk pembiayaannya silahkan difikirkan lagi. Yang berminat dulu saja yang mau interview ya. Oh boleh. Ya, boleh. Oh ya. Boleh mungkin kalau misalkan ada yang berminat interview. Jadi untuk mahasiswa khususnya profesi nurse angkatan 12, kami mohon untuk kesediaannya menginterview terlebih dahulu. Tidak apa-apa, interview awal saja. Jadi sebagai pengalaman dan informasi apa-apa yang harus disiapkan. Boleh yang nurse 12 merapat ke sini, yang di belakang. Tidak apa-apa, San.
Tanya-tanya aja. Enggak langsung dibawa ke sana berkasnya. Enggak langsung dibawa. Sini. Apa-apa. Nah, 12 dan 13 silakan. 12 dan 13 sini, Dek. Rapat sini. Yang sudah selesai boleh naik. Sini. Untuk yang offline, yang online, yang by Zoom, yang mau juga ikut interview boleh ke kampus, boleh juga nanti menghubungi PT Ostelna Jaya Indonesia pada laman tertera. Nanti saya share ke kontak ketua angkatannya untuk brosurnya siapa yang harus dihubungi. Baik, untuk 13 dan 12 boleh ke depan merapat untuk mendapatkan informasi terkait proses rekrutmennya. Ihsan ya. Ihsan ini kayaknya lebih mau pulang kampung ini. Oke, baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan rekrutmen. Baik, sebelum menutup kegiatan kami undang pimpinan fakultas dan program studi untuk foto bersama dengan PT Ostelna Jaya Indonesia. Pak Wakil Dekan 2, Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ketua Program Studi Profesi Nars, Ibu Ketua Program Studi Kebidanan, boleh ke depan untuk foto bersama. Nasniar, Ihsan, Dek, panggil Nasdarman dulu di dalam di ruangannya. Pak Arfa, kamera di mana?